Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita melanjutkan materi selanjutnya, materi yang ke-6 di matematika ekonomi. Ada 2 materi di dalamnya. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dan analisis ISLM. Yang pertama, pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh keluaran atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, ada pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Ditinjau dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor di dalam suatu negara. Sektor-sektor perekonomian yang dimaksud adalah sektor rumah tangga, sektor badan usaha, sektor pemerintah, dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Nah, di sini pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat atau disimbolkan dengan C besar. Pengeluaran sektor badan usaha dicerminkan oleh investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau disimbolkan I besar. Pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah atau disimbolkan dengan G besar. Sedangkan pengeluaran perdagangan dengan luar negeri tercermin dari selisih antara ekspor dan impor negara yang bersangkutan atau disimbolkan X dikurangi M. Analisis pendapatan nasional selalu bertolak dari anggapan mengenai model perekonomian yang dibahas. Dalam hal ini dikenal 3 macam model perekonomian. Yang pertama yaitu model perekonomian sederhana. Di sini dianggap bahwa perekonomian hanya terdiri atas 2 sektor saja, yang meliputi sektor rumah tangga dan sektor badan usaha. Tidak terdapat sektor pemerintah dan sektor perdagangan dengan luar negeri. Jadi hanya ada 2 sektor saja yang ada di model pertama ini, atau model perekonomian sederhana. Yang kedua yaitu model perekonomian tertutup atau terdiri atas 3 sektor. Jadi 2 sektor yang di awal tadi, sektor rumah tangga dan sektor badan usaha, dan ditambah dengan sektor pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu model perekonomian terbuka, terdiri dari 4 sektor. Jadi ada keempat sektor. Yang pertama sektor perdagangan dengan luar negeri, kemudian sektor dengan pemerintah, sektor rumah tangga, dan juga sektor badan usaha. Jadi ada 4 sektor lebih lengkap. Dengan demikian, kesamaan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran ini ada beberapa bentuk umum. Yang pertama, Y kongruen dengan C ditambah I, di mana C dan I tadi kita menyimbolkan untuk C tadi yaitu konsumsi masyarakat dan I adalah investasi. Kemudian untuk yang 3 sektor itu Y sama kongruen, C ditambah I ditambah G. C tadi konsumsi masyarakat, I investasi, dan G itu adalah pengeluaran pemerintah. Kemudian untuk yang perekonomian 4 sektor itu ada keempat-empatnya. C plus I plus G ditambah X min M, di mana X min M tadi ekspor dan impor, selisih antara ekspor dan impor. Oke, kita langsung ke kasus yang pertama. Hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500. MPS sama dengan 0,2. Investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300 dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250. Sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Nah, kita lihat dulu apa yang sudah ada dalam soal. Nah, di sini ada konsumsi otonom. Ada konsumsi otonom masyarakatnya sebesar 500. Jadi ini adalah C0. Nah, di sini ada MPS-nya 0,2. Kemudian investasinya sebesar 300. Investasinya sebesar 300. Jadi ini adalah I.
Nah, sedangkan nilai ekspor dan impor. Nah, di sini ini adalah ekspor, ini adalah impor. Kemudian pengeluaran pemerintah. Nah, ini adalah G. Nah, sudah diketahui untuk konsumsi otonom, kemudian investasi dan juga pengeluaran pemerintah. Nah, di sini mungkin kita harus mengingat-ingat rumus di materi-materi sebelumnya, bahwa C kecil itu sama dengan MPC. Berapa nilai MPC-nya? Nah, di sini nilai MPC dicari dari MPC ditambah MPS sama dengan 1. Ini kita sudah pernah mempelajari di materi sebelumnya. Jadi, rumus MPC sama dengan 1 dikurangi MPS. Nah, jadi MPC 1 dikurangi MPS-nya 0,2. Jadi sama dengan 0,8. Jadi MPC-nya 0,8. Dengan C0 sama dengan 500. Nah, jadi dari sini kita bisa membuat persamaan. C sama dengan C0 ditambah CYD. Nah, ini kita sudah pernah mempelajari di materi sebelumnya. Nah, kita masukkan untuk C0-nya kan 500 ditambah C kecil atau MPC sama dengan 0,8 YD. Nah, karena di sini tidak terdapat pajak dan juga pembayaran alihan, maka YD itu sama dengan Y. Jadi bisa kita tulis C sama dengan 500 ditambah 0,8 Y, karena YD sama dengan Y. Jadi sama. Oke, sekarang ini sudah ada persamaan C-nya ya. Ini persamaan konsumsinya, bukan konsumsi otonom ya. Konsumsi otonom itu terdapat di dalam konsumsi secara keseluruhan. Oke. Yang tadi kan sudah ada investasi sudah ada, kemudian ada pengeluaran pemerintah juga sudah ada, ekspor dan impor juga sudah ada. Jadi kita menggunakan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Nah, kita masukkan C-nya itu kan ini 500 ditambah 0,8 Y ditambah I. I-nya berapa? I-nya 300 ditambah G-nya 250. Oke, ditambah X-nya 225 dikurangi 175. Oke. Di sini untuk variabel Y-nya ya. Maaf, ini belum ada tanda. Oke, ditambah ya. Variabel Y yang mengandung variabel Y kita kumpulkan jadi satu. Jadi di sini kita pindah ke sini. Jadi Y dikurangi 0,8 Y sama dengan 500 ditambah 300 ditambah 250 ditambah 225 dikurangi 175 sama dengan 1100. Maaf. Bisa dihitung ya. Oke. Kemudian Y dikurangi 0,8 Y itu sama dengan 0,2 Y sama dengan 1100. Maka
Y sama dengan 1100 dibagi 0,2, maka sama dengan 5.500. Jadi ini jawabannya. Jadi pendapatan nasional suatu negara dengan yang diketahui semua itu tadi hasilnya yaitu 5.500. Lanjut materi yang selanjutnya yaitu analisis ISLM. Dalam ekonomi makro, pasar dibeda-bedakan berdasarkan objeknya menjadi 3 macam. Ada pasar barang, pasar uang, dan juga pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan juga kurva LM. Baik, yang pertama, kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana atau dua sektor, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi terhadap persamaan tabungan. Nah, bentuk umumnya yaitu Y sama dengan FI sama dengan YB min BI. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Bentuklah persamaan dan gambarlah kurva IS untuk C sama dengan 500 plus 0,8Y dan I sama dengan 2000 min 5000I. Nah, di sini sudah diketahui C-nya dan juga I-nya. Kita kembali ke materi yang sebelumnya, materi-materi sebelumnya. Y sama dengan S ditambah C. Nah, sekarang kita harus mencari S-nya terlebih dahulu karena C sudah diketahui. Maka kita rubah menjadi Y min C sama dengan S atau S sama dengan Y min C itu sama. Jadi kita masukkan Y dikurangi C-nya itu adalah 500 ditambah 0,8Y sama dengan S. Nah, jadi Y dikurangi 500 dikurangi 0,8Y sama dengan S. Maka Y-nya itu kita kurangi dengan 0,8Y menjadi 0,2Y min 500 sama dengan S. Jadi S-nya itu ini 0,2Y min 500. I-nya 2000 min 5000I. Nah, untuk mencari persamaannya terlebih dahulu, maka kita harus menyamadengankan I sama dengan S terlebih dahulu. Jadi di sini I sama dengan S. Kita masukkan I-nya 2000 dikurangi 5000I sama dengan S-nya 0,2Y min 500. Oke, jadi di sini 2000 untuk yang min 500 ini kita pindah ruas ke kiri. Jadi 2000 ditambah 500 menjadi 2500 min 5000I sama dengan 0,2Y. Nah, kemudian Y-nya di sini atau 0,2Y kita bagikan ke 2500 dikurangi 5000. Jadi saya rubah seperti ini ya. 0,2Y sama dengan 2500 min 5000 itu sama. Ini sama, ini sama. Cuma saya bolak-balik saja. Jadi Y sama dengan 2500 dikurangi 5000I per 0,2. Ingat,
Kalau dibagi 0,2 jadi tidak hanya salah satu saja yang dibagi, jadi semuanya. Jadi 2500 dibagi 0,2 dan juga min 5000 dibagi 0,2, yaitu hasilnya 12.500 dikurangi 25.000 I. Ini adalah persamaannya. Oke, sekarang gambarlah kurva IS. Nah, gimana cara kita menggambar kurva IS-nya? Nah, sekarang kita mencari dulu titik-titik koordinatnya. Karena kalau kita tidak tahu atau belum tahu titik koordinatnya, kita akan kesulitan dalam membuat kurvanya. Dengan atau dari persamaan yang sudah terbentuk, yaitu Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I, yaitu dengan cara memisalkan. Saya tulis di sini ya. Jika Y sama dengan 0, jika Y yang ini sama dengan 0, maka 12.500 dikurangi 25.000 I itu sama dengan 0, kan? Jadi min 25.000 I sama dengan min 12.500. Maka I sama dengan 0,5. Jadi titik koordinatnya yaitu 0,5. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, jika I sama dengan 0, maka Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 dikali 0. Tahu Y, maka Y sama dengan 12.500. Jadi titik koordinatnya yaitu 12.500. 0,12.500 ya. 0,12.500. Oke, sekarang kita buat kurvanya. Untuk yang tegak itu adalah I-nya atau I kecil, sedangkan untuk yang melintang itu adalah Y-nya. Nah, di sini ada titik nolnya. Oke, kita misalkan di sini tadi kan untuk yang pertama dengan menyamadengankan Y sama dengan 0, maka I-nya ketemunya 0,05. Jadi di sini misalkan 0,5. Dan misalkan di sini 0,5. Jadi di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu 12.500. Dan misalkan 12,5 di sini. Maka ini bisa ditarik satu garis. Nah, jadi di sini adalah kurva IS. Ini adalah kurva IS di mana Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Begitu ya. Ini untuk membentuk persamaan dan juga kurva IS-nya. Lanjut, kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang atau L terhadap persamaan penawaran uang atau M. Bentuk umumnya Y sama dengan YU dikurangi UI. Nah, kemudian ada lagi keseimbangan serempak. Di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan juga kurva LM. Pada posisi ini tercipta tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Jadi sama seperti keseimbangan pasar yang lalu ya. Jadi mencari keseimbangan serempak itu ada di titik
potongnya gitu ya. Lanjut untuk kasus yang ketiga, bentuklah persamaan dan gambarlah kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 ditambah 0,4Y dikurangi 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan sebesar 9.000. Nah, di sini kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu sebelum kita membuat kurva. Nah, persamaannya yaitu L sama dengan M. Nah, sedangkan L di sini yaitu 10.000 ditambah 0,4Y dikurangi 20.000 I sama dengan M-nya yaitu 9.000. Nah, di sini kita pindah ruas untuk yang 10.000 ya, dan juga 20.000 I-nya, jadi 0,4Y sama dengan 9.000 dikurangi 10.000 menjadi minus 1.000. 20.000 I dipindah ruas menjadi ditambah 20.000 I. Jadi Y sama dengan, jadi masing-masing ini dibagi 0,4 menjadi minus 2.500 ditambah 50.000 I. Ini adalah persamaannya. Ini adalah persamaannya. Nah, sama seperti di kasus yang IS tadi, di sini kita mencari titik koordinat dari LM, masing-masing titik koordinatnya, yaitu dengan memisalkan, ya, dengan memisalkan. Jadi misalkan jika Y sama dengan 0, maka min 2.500 ditambah 50.000 I sama dengan 0. 50.000 I sama dengan min 2.500. Jadi I sama dengan 0,05. Di sini kebentuk titik koordinatnya yaitu 0,05. Ini titik koordinat yang pertama. Kemudian yang berikutnya, jika I sama dengan 0, maka Y sama dengan min 2.500 ditambah 50.000 dikali 0, maka Y sama dengan min 2.500. Jadi di sini titik koordinatnya 0, min 2.500. Nah, maaf, ini bukan min 2000 gini ya. Jadi titik koordinatnya min 2.500,0. Maaf, terbalik ya. Jadi di sini Y-nya itu ada di depan. Karena untuk titik koordinat itu kan Y, I. Untuk yang IS tadi juga seperti itu ya. Mungkin ada yang terbalik, bisa dibenahi. Nah, sekarang kita lanjut ke membentuk kurvanya. Membentuk kurvanya sama seperti yang IS tadi. Untuk yang laju vertikal ini adalah I, sedangkan yang horizontal yaitu Y. Ini ada titik nolnya, titik normalnya. Untuk yang pertama adalah 0,0,05. Kita misalkan di sini 0,05. Kemudian min 2000 atau min 2.500 ya, min 2.500,0. Kita misalkan
min 2500 di sini, min 2500. Jadi di sini kita bisa tarik garis. Nah, ini adalah LM atau kurva LM dengan Y sama dengan min 2500 ditambah 50.000 I. Ya, jadi begitu ya untuk membuat kurva LM. Kasus yang berikutnya, dari kasus 2 dan kasus 3, berapa tingkat bunga dan pendapatan nasional pada saat keseimbangan serempak? Nah, jadi di sini tadi kan kurvanya kita kurva dari IS dan juga LM kita jadikan satu. Di sini ada Y, di sini ada I. Oke. Jadi 0. Tadi kan untuk yang IS ini 0,05 ya. Dan juga 12.500 ditarik garis. Nah, kemudian untuk yang LM tadi kan yang di sini 0,05 dan juga minus 2.500. Oke, kita tarik. Nah, yang ini adalah IS dan yang ini adalah LM. Nah, yang kita cari untuk keseimbangan serempak yaitu yang ini, titik potongnya. Titik potongnya kita cari untuk I-nya itu berapa dan juga Y-nya itu berapa. Nah, caranya yaitu IS sama dengan LM. Jadi persamaan yang kita cari di IS dan juga LM itu kita sama dengankan. Jadi yang IS tadi kan 12.500 dikurangi 25.000 I sama dengan min 2.500 ditambah 50.000 I. Nah, di sini untuk variabel I kita jadikan 1. Jadi di sini 12.500 ditambah 2.500 menjadi 15.000 sama dengan 50.000 I ditambah 25.000 I menjadi 75.000 I. Jadi I sama dengan 0,2 karena 15.000 dibagi 75.000 ketemunya 0,2. Ini untuk I-nya. Nah, di sini untuk I sama dengan 0,2 kita bisa memasukkan ke salah satu persamaan, bisa IS bisa LM untuk mencari Y-nya ya. Jadi di sini saya masukkan ke IS. Kan Y sama dengan 12.500 dikurangi 25.000 I. Nah, di sini kita masukkan I-nya. 12.500 dikurangi 25.000 I-nya 0,2. Maka akan ketemu 7.500. Jadi I-nya itu 0,2 dan Y-nya 7.500. Tingkat bunganya 0,2 dengan pendapatan nasional 7.500. Jadi di sini ini 0,2 dan yang di sini 7.500. Gitu ya untuk mencari keseimbangan serempak. Oke, kita lanjut materi yang selanjutnya yaitu fungsi, utilitas, produksi, dan model bunga majemuk. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncak atau titik jenuh
pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau disimbolkan dengan U dari mengkonsumsikan suatu barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini, parabola terbuka ke bawah. Sedangkan utilitas marginal atau MU adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Jadi untuk bentuk umum atau rumus utilitasnya, U sama dengan integral dari MU. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke kasus yang kelima. Carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 90 dikurangi 10 Q. Ya, jadi di sini untuk mencari utilitas total, tadi kan U sama dengan integral dari MU. Jadi kan tadi U sama dengan integral dari MU dikali dq. Q di sini tergantung variabel yang ada di soalnya. Karena di sini menggunakan Q, maka ini dikali dq. Kalau menggunakan X, maka dx. Kita masukkan integral dari 90 dikurangi 10 Q dikali dq. Nah, di sini jadi di sini ketika kita mengintegralkan angka yang tidak terdapat variabelnya, maka kalau diintegralkan menjadi 90 Q, ada tambahan integralnya. Kemudian jika ada integral 1 atau dengan berpangkat 1, maka sama dengan 10 per 2 Q pangkat 1 ditambah 1. Di sini 2 didapat dari 1 ditambah 1. Jadi 1 itu dari pangkatnya ditambah 1. Nah, di sini sama dengan 90 Q dikurangi 5 Q kuadrat. Jadi persamaan utilitas totalnya yaitu ini. Nah, biasanya itu ada konstantanya. Jadi di sini ada plus C-nya. Nah, di sini konstantanya sama dengan 0 karena tidak ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh seseorang jika tak ada barang yang dikonsumsi. Jadi karena C-nya itu sama dengan 0, maka persamaan U-nya cukup 90 Q dikurangi 5 Q kuadrat. Jadi ini persamaan utilitas totalnya. Oke, kita lanjut fungsi produksi. Produk total atau P merupakan fungsi dari jumlah masukan yang digunakan. Dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan juga marginal. Di sini produk rata-rata kita simbolkan dengan AP adalah jumlah keluaran atau produk yang dikeluarkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau disingkat dengan MP adalah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Nah, di sini bentuk umumnya untuk produk total itu P sama dengan Fx dan produk rata-ratanya itu AP sama dengan P dibagi X. Jadi banyaknya atau persamaan P dibagi X. Sedangkan produk marginalnya MP itu adalah P aksen itu sama dengan dP per dx. Jadi sama dengan P itu sama dengan adalah integral dari MP. P sama dengan integral dari MP. Oke, kita langsung ke kasus 6. Produk marginal sebuah perusahaan dicerminkan oleh MP sama dengan 18X min 3X kuadrat. Carilah persamaan produk total dan produk rata-ratanya. Hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Jadi di sini kita mencari dulu
dan juga AP-nya dari MP. Nah, di sini MP kan sama dengan 18x dikurangi 3x kuadrat. Kita mencari nilai P. Nah, P tadi kan integral dari MP dikali dx. X di sini karena variabel yang digunakan yaitu berupa X, maka kita masukkan integral dari 18x min 3x kuadrat dikali dx. Maka di sini 18 per 2 x kuadrat dikurangi 3 per 3 x pangkat 3. Nah, sama dengan 9x kuadrat dikurangi x pangkat 3. Jadi ini untuk persamaan P atau produk totalnya. Sekarang kita cari untuk AP atau produk rata-rata. Jadi AP tadi kan rumusnya P per X. Kita masukkan untuk P-nya, atau persamaan P-nya kan 9x kuadrat dikurangi X pangkat 3 dibagi X. Menjadi 9x ada kesalahan sedikit ya. Jadi tadi sampai ke fungsi apa tadi? Fungsi produksi ya. Oke, sorry. Oke, kita cari dulu untuk P-nya tadi ya. P-nya tadi integral MP dikali dx 18x dikurangi 3x kuadrat dikali dx. Jadi tadi 18 dibagi 2x kuadrat dikurangi 3 per 3 x pangkat 3, jadi sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Oke, kemudian untuk AP sama dengan P per X. P nya yaitu 9x kuadrat min x pangkat 3 dibagi X, maka ketemunya 9x min x kuadrat. Nah, kemudian di sini hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Jadi ketika X sama dengan 6, ketika X sama dengan 6, maka P sama dengan berapa dan AP sama dengan berapa. Di sini P jadi 9 dikali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3, maka akan sama dengan 108. Coba kalian cek sendiri ya. Kemudian pada X sama dengan 6 untuk AP. Untuk AP jadi 9 dikali 6 dikurangi 6 kuadrat. Maka hasilnya adalah 18. Coba kalian cek. Jadi seperti itu caranya ya. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu model bunga majemuk. Model bunga majemuk digunakan untuk menghitung jumlah di masa datang dari jumlah sekarang suatu pinjaman atau tabungan. Adapun bentuk umumnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M dipangkatkan M kali M. Oke, model bunga majemuk ini tak lain merupakan bentuk fungsi eksponensial dengan Fn sebagai variabel terikat dan N sebagai variabel bebas. Nah, di sini
Kita langsung ke kasus 7. Seorang ibu rumah tangga meminjam uang 5 juta pada seorang pelepas uang untuk jangka waktu 2 tahun. Bunga setingkat 10% per tahun diperhitungkan secara harian. Hitunglah jumlah yang harus dibayarkan oleh debitur pada saat utangnya jatuh tempo. Nah, di sini diketahui 5 juta ini adalah P-nya. Kemudian 2 tahun ini adalah N. Kemudian 10% ini adalah I kecilnya, ya. Oke. Nah, kita cari jumlah. Karena ini ada selama 2 tahun, maka kita masukkan ke rumus Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M dipangkatkan Mn. Kita masukkan M nya tadi kan 2, jadi F2 sama dengan P nya 5 juta. 5 juta dikali 1 ditambah I nya itu 0,1 dibagi M nya 360 dari mana? Dari 1 tahun. 1 tahun itu ada 360 hari. Dipangkatkan M nya 360 dikali 2, ya. Jadi 5 juta dikali 1,0003 pangkat 720, jadi sama dengan 5 juta kali 1,24, maka sama dengan 6.200.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan oleh debitur pada saat utangnya jatuh tempo yaitu 6.200.000 karena ada bunga di dalamnya. Lanjut, model pertumbuhan. Ini yang terakhir. Model pertumbuhan ini tak lain juga merupakan bentuk fungsi eksponensial. Nah, di sini ada bentuk umumnya yaitu NT sama dengan N1 atau N yang pertama dikali R pangkat T-1, di mana R besar itu sama dengan 1 ditambah R. N ini dilambangkan variabel yang sedang diamati, R adalah persentase pertumbuhannya per satuan waktu tertentu, sedangkan T adalah indeks waktunya. Kita lanjut ke kasus yang 8. Lembaga Penelitian Ekonomi Nasional memulai operasinya dengan 10 orang peneliti. Nah, setiap tahun setiap peneliti merekrut 2 orang peneliti baru. Berapa orang jumlah tenaga peneliti di lembaga tersebut setelah beroperasi 5 tahun? Nah, di sini diketahui 10 orang peneliti. Ini adalah N1 atau N yang pertama. Setiap tahun setiap peneliti merekrut 2 orang. Ini adalah R kecil. Nah, yang ditanya berapa orang jumlah tenaga peneliti di lembaga tersebut setelah beroperasi 5 tahun. Kita langsung ke rumusnya. NT sama dengan N1 dikali R pangkat T min 1. Di sini untuk mencari R besar tadi kan R sama dengan 1 ditambah R. Jadi R sama dengan 1 ditambah 2, maka sama dengan 3. Kita masukkan T-nya 5. Karena selama atau setelah beroperasi 5 tahun, jadi T-nya sama dengan 5. Maka N1-nya kita masukkan 10, ya, dikali R-nya 3 pangkat T-nya 5 dikurangi 1, maka 10 dikali 3 pangkat 4 sama
sama dengan 10 dikali 81 sama dengan 810 orang. Jadi ada 810 orang atau jumlah tenaga peneliti di lembaga tersebut setelah beroperasi 5 tahun. Baik, terima kasih. Itu materinya, silakan dipelajari. Bila nanti ada yang masih belum jelas atau masih dibingungkan, silakan disampaikan dan ditanyakan di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.